Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Junar Putra Estorus dan saya dari kelas Sastra Inggris C 2021 Universitas Negeri Medan, dan kali ini saya akan memenuhi tugas Bahasa Indonesia menjelaskan materi mata kuliah umum Bahasa Indonesia tentang Bahasa Indonesia yang baku dan Bahasa Indonesia yang tidak baku. Nah, baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya bahasa, kita mampu berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Di negara Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia pastinya menggunakan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Namun, pada dasarnya, bahasa Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah bahasa Indonesia yang baku, dan yang kedua ialah bahasa Indonesia yang baku. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang bahasa Indonesia yang baku dan bahasa Indonesia yang tidak baku. Nah, yang harus kita ketahui pertama ialah pengertian bahasa baku dan bahasa non baku. Istilah bahasa baku telah dikenal oleh masyarakat luas. Namun, pengenalan istilah tidak menjamin bahwa kita memahami secara komprehensif konsep dan makna istilah tersebut. Hal ini terbukti bahwa masih banyak orang atau masyarakat yang berpendapat bahwa bahasa baku itu sama dengan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang dipergunakan di dalam situasi tidak sesuai pun dianggap sebagai bahasa baku. Makna kata baku sendiri tampaknya tidak dipahami secara benar, apalagi makna bahasa baku. Hal itu disebabkan oleh keengganan orang dan masyarakat untuk mencari makna istilah baku dan bahasa baku di dalam kamus umum ataupun kamus istilah linguistik. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang bahasa baku. Bahasa baku sendiri merupakan bentuk bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang biasa dipakai oleh kita sebagai orang yang berpendidikan, seperti pejabat, ahli dosen, guru, ilmuwan, cendekiawan, dan sebagainya. Sedangkan bahasa non-baku ialah bentuk bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang biasa dipakai oleh mereka yang bisa dibilang kurang berpendidikan dan yang biasa beraktivitas dalam lingkungan tidak resmi. Nah, bahasa Indonesia yang baku ini artinya bahasa Indonesia yang dipergunakan orang-orang terdidik serta yang dipakai menjadi tolak ukur penggunaan bahasa yang benar. Ragam bahasa Indonesia yang standar ini ditandai oleh adanya sifat kemantapan dinamis dan ciri kecendikiaan. Yang dimaksud menggunakan kemantapan dinamis ini adalah bahwa bahasa Indonesia selalu mengikuti aturan atau aturan yang permanen, tetapi terbuka buat menerima perubahan yang tersistem. Nah, ciri khas bahasa standar dapat dipandang dari kemampuannya pada mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Oke, menurut para ahli, yang pertama menurut Kosasi dan Hermawan pada bukunya tahun 2012 di halaman 82, kata baku merupakan kata yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang dibekukan. Nah, secara singkatnya, dari penjelasan saya tersebut, bahasa baku itu adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar seperti ejaan yang disempurnakan atau IYD, tata bahasa baku dan kamus umum. Sedangkan bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tertentu. Oke, berikut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kata baku dan non baku. Saya sudah menjelaskan sebelumnya tentang kata baku dan non baku. Secara umum, kata dalam bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu kata baku dan kata tidak baku. Kata baku itu biasanya dipakai pada lingkungan formal seperti sekolah, tempat kerja, instansi pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan kata tidak baku itu digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti berbicara dengan teman, chatting di sosial media, atau ngobrol di sosial media, dan lain-lain. Nah, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, Tata Bahasa Baku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku biasanya sering digunakan dalam kalimat resmi atau ragam bahasa standar, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Kata baku pada bahasa Indonesia ini juga mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, baik secara
lisan juga tulisan, kata baku digunakan dalam situasi resmi, seperti surat menyurat, surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lainnya. Ragam bahasa baku tidak diwarnai atau dicampuri oleh dialek atau logat tertentu. Nah, yang kedua ialah baik secara lisan juga tulisan, istilah bahasa baku ini menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ialah secara lisan maupun tulisan, ragam baku memenuhi fungsi gramatikal, misalnya subjek, predikat, dan objek secara eksplisit dan lengkap. Oke, layar selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang contoh bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia non baku, saya akan memberikan sedikit ilustrasi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan non baku. Nah, di sini saya akan memberikan ilustrasi percakapan antara dua orang tentang suatu kegiatan. Yang pertama bernama Rini dan yang kedua bernama Rina. Rini bertanya kepada Rina, bantuin aku dong. Dan Rina jawab, bantuin apa tuh? Rini menjawab lagi, aku lagi bikin proposal acara sekolah buat dikirim ke sponsor nih. Kira-kira bahasanya sudah benar belum ya? Dan Rina pun menjawab, kalau aku lihat sih masih banyak saltiknya atau typonya. Coba deh kamu pakai kata-kata yang lebih baku. Dan Rina nanya, contohnya? Rini pun menjawab, kamu nulis terima kasih aja masih salah. Seharusnya kata terima kasih itu dipisah bukan digabung. Nah, jadi teman-teman itu merupakan salah satu contoh dari bahasa Indonesia yang baku. Banyak sekali kesalahan yang sering kita gunakan dalam penulisan terima kasih yang seharusnya dipisah bukan digabung. Berikut saya akan memberikan contoh bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Yang pertama ialah aktivitas. Yang bakunya ialah aktivitas yang menggunakan huruf V, sedangkan yang tidak bakunya ialah aktivitas yang menggunakan huruf F. Yang kedua ialah amandemen. Yang bakunya ialah amandemen yang menggunakan huruf E, yang tidak bakunya ialah amandemen. Yang ketiga ialah sekadar. Yang bakunya menggunakan huruf A, sedangkan yang tidak baku menggunakan huruf E, sekedar. Yang keempat ialah sholat. Nah, di sholat ini banyak sekali kesalahan yang sering kita gunakan. Contohnya, saya mau pergi sholat nih, dalam ketikan obrolan ketika kita ngobrol bersama teman di media sosial. Padahal sebenarnya penulisan sholat itu ialah SALAT dalam bahasa baku. Yang kelima ialah geladi. Yang bakunya ialah geladi, bukan geladi. Yang keenam ialah dahulu. Tidak hanya itu, namun banyak sekali contoh bahasa baku dan baku yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apotek, yang bakunya ialah apotek, bukan apotik. Lalu adab, yang bakunya ialah adab menggunakan B, bukan P. Lalu ballpoint, yang bakunya ialah ballpoint, bukan bolpen, dan lain sebagainya. Layar selanjutnya. Nah, ciri umum bahasa Indonesia itu ialah yang pertama memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan, yang kedua memantapkan dinamis seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan yang ketiga ialah cendekia. Layar selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke ciri spesifik tersebut, saya ingin memberi pertanyaan kepada teman-teman, mengapa sih kata tidak baku itu muncul? Nah, jadi kata tidak baku itu muncul karena pencampuran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing menjadi satu. Selain itu, kata tidak baku digunakan karena terkesan santai dan lebih singkat. Misalnya, kita cenderung menggunakan kata stop dalam percakapan sehari-hari, padahal menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI, yang benar adalah memberhentikan. Tapi coba deh teman-teman bayangkan, jika teman-teman ngobrol sama teman-teman lainnya, dan ngobrolnya, duh, dia memberhentikan saya. Terkesan aneh bukan? Seharusnya kita bisa bilang, duh, dia nge-stop saya nih. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia baku dan baku itu sesuai konteksnya masing-masing. Oke, ciri spesifik. Yang pertama ialah pelafalan dalam bahasa Indonesia baku harus relatif bebas atau sedikit terpengaruh dari dialek.
Itu ciri spesifiknya. Yang kedua, contohnya ialah keterampilan menjadi keterampilan. Keterampilan menjadi keterampilan. Yang kedua, menggunakan ejaan resmi dalam ragam tulisan. Contohnya, berlari-lari, bagaimana, cabai, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah kata bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa baku. Nah, yang pertama itu contohnya pemakaian awalan me dan awalan ber secara eksplisit dan konsisten. Contohnya, rapat sudah berlangsung sejak tadi. Oke, yang kedua ialah pemakaian kata hubung bahwa dan karena dalam kalimat majemuk secara eksplisit. Contoh, Rustam tidak mau sekolah karena ada pelajaran matematika. Nah, terus itu merupakan ciri spesifik dari bahasa Indonesia. Layar selanjutnya. Yang ketiga ialah pemakaian pola frase untuk predikat, yaitu aspek, pelaku, kata kerja secara konsisten. Contohnya ialah berkas saudara sudah kami kirim ke kantor pusat. Jadi ada aspeknya, ada pelakunya, ada kata kerja secara konsisten. Nah, yang keempat, pemakaian konstruksi sintesis. Contohnya saudaranya, mereka, memberitahukan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ialah pemakaian bahasa baku, contohnya hijau, uang, tidak mudah, dan contoh-contoh lainnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya di layar sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas layar selanjutnya. Kita akan membahas fungsi-fungsi bahasa baku. Oke, fungsi bahasa baku itu ada 4. Yang pertama sebagai pemersatu, yang kedua memberi kekasan, yang ketiga meningkatkan kewibawaan, yang keempat sebagai kerangka acuan. Maksudnya gimana sih? Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ialah sebagai pemersatu. Sebagai pemersatu maksudnya ialah negara kita, Indonesia, memiliki ratusan suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki dialek atau variasi bahasa yang berbeda-beda. Contohnya di Sumatera Utara sendiri, kita memiliki banyak sekali suku, mulai dari bahasa suku Batak, suku Jawa, suku Melayu. Batak sendiri juga terbagi-bagi lagi, bahasa Batak Karo, Batak Nias, Batak Toba, dan lain sebagainya. Untuk itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu kita yang memiliki beragam-ragam budaya. Jadi kita butuh bahasa baku untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Coba teman-teman bayangkan jika dalam provinsi kita, Sumatera Utara ini, terdapat beberapa suku yaitu Melayu, Batak, dan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Apakah teman-teman saling mengerti? Tentu tidak, bukan? Untuk itu, bahasa baku hadir sebagai pemersatu antara berbagai budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua ialah memberi kekasan. Maksudnya bagaimana sih? Oke, memberi kekasan di sini maksudnya ialah pembeda. Seperti yang kita ketahui ini, negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam itu menggunakan bahasa Melayu. Akan tetapi, ejaan di setiap katanya bisa saja berbeda. Nah, hal ini bertujuan agar setiap negara memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya, di Malaysia atau bahasa Melayu di Malaysia kita sering kali nih ya mendengar dari film-film Upin Ipin bahasanya lah sikit. Nak sikit je. Namun di bahasa Indonesia ialah sedikit. Jadi bahasa Indonesia itu hadir sebagai khas atau pembeda dari bahasa-bahasa yang ada di Asia. Yang ketiga ialah meningkatkan kewibawaan. Maksudnya gimana sih meningkatkan kewibawaan? Oke, pernahkah kita menghadiri atau teman-teman yang nonton video ini pernah nggak menghadiri acara formal seperti upacara bendera di Istana Negara atau upacara bendera pada acara 17 Agustus? Nah, teman-teman, acara tersebut dibawakan dengan bahasa Indonesia yang baku. Begitupun dengan pengisi acara yang terlibat di dalamnya. Mereka berbicara dengan kata-kata baku supaya terlihat berwibawa. Contohnya, jika teman-teman ingin presentasi mata kuliah bahasa Indonesia, ataupun ingin berbicara kepada dosen, ingin berbicara kepada orang yang lebih tinggi, pastinya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, atau mungkin teman-teman membawakan
membawakan sebuah acara yang formal, pastinya menggunakan bahasa baku dan akan terlihat berwibawa. Makanya dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu fungsinya meningkatkan kewibawaan tersebut. Nah, yang terakhir ialah sebagai kerangka acuan. Kerangka acuan di sini maksudnya ialah kosakata baku adalah tolak ukur dalam berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan KBBI dan PUBBI sebagai acuan tertinggi bahasa Indonesia. Itu merupakan fungsi dari bahasa baku. Oke, yang selanjutnya, nah, kalau fungsi tidak baku itu gimana nih? Nah, fungsi tidak baku yang pertama kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ditentukan, yang kedua percakapan sehari-hari, yang ketiga tulisan tidak resmi. Oke, fungsi yang pertama ialah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ditentukan. Oke, teman-teman, banyak sekali sebenarnya kesalahan yang sering terjadi. Kosakata tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ditentukan. Mungkin teman-teman berpikir bahwasanya kata yang lagi viral sekarang ialah jomblo. Jomblo itu termasuk kata tidak baku, tapi kata tidak baku tersebut sudah terdapat dalam KBBI. Namun penulisannya ialah JOMLO. Itu yang dimaksud dengan kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ditentukan, namun sudah terdapat dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah percakapan sehari-hari. Jadi fungsi tidak baku itu sebagai percakapan sehari-hari. Coba teman-teman bayangkan, seperti ilustrasi yang sudah saya berikan sebelumnya, bagaimana jika kita berbicara kepada lawan bicara kita menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang baku. Sungguh tidak enak didengar, bukan? Untuk itu, fungsi bahasa tidak baku ialah sebagai percakapan sehari-hari. Nah, yang ketiga ialah tulisan tidak resmi. Contohnya, jika teman-teman ingin ngobrol bersama teman yang lain di media sosial atau ingin menulis surat email di media sosial juga, dan lain sebagainya. Jadi itulah fungsi dari bahasa tidak baku. Yang pertama, kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ditentukan. Yang kedua, sebagai percakapan sehari-hari. Dan yang ketiga, sebagai tulisan tidak resmi. Selanjutnya, nah lalu apa sih pemicu bahasa yang tidak baku? Seperti yang saya katakan sebelumnya ialah yang pertama, penutur tidak memahami bentuk penulisan baku. Yang kedua, penutur tidak mengoreksi kesalahan ejaan. Yang ketiga, terbawa kebiasaan penutur lain. Yang keempat, terpengaruh dialek. Teman-teman, kata tidak baku itu kata yang berasal dari dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kata tidak baku sering kita temukan pada percakapan kita sehari-hari, terutama ketika berkomunikasi dengan keluarga maupun teman dekat. Nah, di samping itu, kata tidak baku juga dapat kita temukan pada dialog film dan iklan. Pasti kita pernah nih melihat tulisan lucu di spanduk ataupun billboard atau media sosial. Contohnya, padahal nih filmnya judulnya Harry Potter, tapi kita lihatnya Mary Pinter. Itu tuh salah satu pemicu bahasa tidak baku muncul. Terus kenapa sih bahasa baku itu muncul? Jadi bahasa baku itu muncul karena percampuran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing yang menjadi satu. Selain itu, kata tidak baku digunakan karena terkesan santai dan lebih singkat. Oke, di sini dijelaskan bahwasanya penutur tidak memahami bentuk penulisan baku. Jadi munculnya kata tidak baku itu karena penutur sendiri tidak memahami bagaimana sih bentuk penulisan bahasa baku tersebut. Yang kedua itu maksudnya ialah tidak mengoreksi kesalahan ejaan. Ada dua kata yang pengucapannya sama, namun artinya berbeda. Bank, yang berarti saudara laki-laki. Yang kedua, bank, yang berarti tempat penyimpanan uang. Jadi, itu merupakan salah satu pemicu bahasa tidak baku. Yang ketiga, terbawa kebiasaan penutur lain. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya pemicu bahasa tidak baku itu karena adanya pencampuran antara bahasa daerah dan bahasa asing menjadi satu. Yang keempat ialah terpengaruh dialek. Nah, seperti kita yang tinggal di Indonesia yang merupakan yang merupakan terdapat berbagai banyak suku dan bahasa, terkhusus di Sumatera Utara sendiri. Jadi ada berbagai bahasa yang terpengaruh dialek. Contohnya ya bahasa Batak, duduk jadi duduk
dialek itu terpengaruh. Itu ialah jadi berikut jadi yang saya jelaskan tersebut ialah pemicu bahasa tidak baku. Oke, layar selanjutnya. Oh, ya, justru. Baik teman-teman, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang pengertian bahasa baku, ciri-ciri umumnya, fungsinya, bahkan pemicu bahasa tidak baku muncul, kita bisa menyimpulkan bahwasanya bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting saat ini, tetapi kita bisa membedakan antara bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia tidak baku sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jadi, tidak ada yang salah antara penggunaan bahasa Indonesia yang baku ataupun bahasa Indonesia yang baku. Kita menggunakan kedua bahasa tersebut dalam konteksnya masing-masing. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.